Halo, selamat datang di podcast Malam Klinik. Di sini dengan gue Putra dan rekan gue Jack. Di sini gue mau coba, ini podcast terbilang baru ya, dimana sebelumnya terima kasih buat temen-temen kita Jack ya, udah banyak mendukung, berikan apresiasi ya. Ya, tentunya untuk teman-teman kita yang terdekat, memang kita berdua ini seneng banget nih dengan cerita-cerita yang mistis, apalagi yang berbau-bau dengan tidak kasat mata lah ibaratnya. Apalagi orang Indonesia ya yang suka horor. Yoi. Nah, di sini kita di episode pertama banget yang baru kita mulai ini, ada beberapa. Ini kita coba ceritain dulu dari pengalaman pribadi sebetulnya. Di sini gue juga ada cerita dari gue sendiri dan dari temen gue, si Jack akan coba bawakan cerita di episode yang pertama ini. Monggo, Bang Jack. Oke deh. Ini nih teman-teman ya. Ini pengalaman dari saya masih kecil nih dan keluarga saya. Yoi, waktu di umur berapa lu? Mungkin sekitar umur 5 tahunan lah. Buset, si bocah kayaknya ya. Iya, bocah banget ya kan. Nah, bocah kampung. Ini gue mau cerita pengalaman keluarga gue dan masa kecil gue nih ya. Ini berawal dari pertama kali gue pindah rumah ya. Daerah mana nih Bang? Lu tahu daerah mana nih? Biar gue tahu nih, biar semua orang yang dengar juga tahu. Tanggrang. Tanya aja deh, boleh. Tanggrang nih, jelas Tanggrang. Lanjut. Ya, jadi sebelumnya gue tuh tinggal di Jakarta. Cakep. Ya, Jakarta nih. Lalu karena daerah rumah gue dulu itu kena gusuran nih yang di Jakarta nih, karena ada pembangunan bandara. Tahun berapa? Itu sekitar tahun 88 lah ya, 1988 ya. Itu bandara, mau dibangun bandara Soekarno dulu nih, ya kan. Nah, gue pindah nih, dikasih lah rumah pengganti kan dari yang gusuran. Nah, gue pindah ke yang daerah Tangerang ini nih ya. Nah, ini waktu gua pindah ke Tangerang nih ya, itu kawasan bener-bener masih sepi banget lah ya dibilang. Banyak rumah yang kosong, masih banyak yang kosong, dan tetangga itu istilahnya jaraknya masih jauh-jauh karena banyak yang kosong itu rumah kan. Itu dulu apa sih? Apa kayak sawah gitu bagaimana? Persawahan apa komplek yang baru jadi? Apa emang masih dalam tahap pembangunan sih? Masih dalam tahap pembangunan lebih tepatnya ya. Dan itu kayaknya bekas sawah juga, ada kayak perkebunan karet juga. Jadi benar-benar ngeri lah tempatnya. Nah, kisah ini berawal nih dari orang tua gua nih. Ya, emak gua lah, ibu gue nih, emak gua nih. Nih emak gua waktu itu lagi masak nih kan, buat makan malam ya. Masak sore buat masaknya jam berapa ya? Sekitar jam 5 lah guys, jam 5an gitu, sebelum maghrib lah ya. Iya. Lagi masak nih kan, setelah selesai masak nih emak gua mandi nih ya kan. Itu setelah selesai mandi ya kan, emak gua kaget. Semua ikan yang dimasak itu kan tadinya sebelum mandi taruh di meja makan ya, kok sekarang posisinya ada di bawah di meja, tapi dengan kondisi gak berantakan gitu jatuhnya, rapi sama piringnya semuanya kan. Jadi ikan sepiring-piringnya nih yang di bawah. Iya. Piring sama ikannya. Nah, kondisi rumah itu agak ada siapa-siapa, cuman mak gue lagi main biasa, bocah main di luar gitu kan. Bapak gue belum pulang ya kan, belum pulang gawe ya kan. Tapi nyokap gue masih positif thinking, kagak pikiran yang aneh-aneh gitu kan. Nah, ini keesokan harinya nih ya, emak gue lagi ngobrol sama ibu tetangga depan rumah
ya kan, ngobrol. Nah selesai ngobrol nih, yang ibu tetangga masuk nih ke rumah, sedangkan mak gue masih duduk di teras depan rumah, ya kan, nikmati udara sore. Nih mak gue ngeliat dari ujung jalan itu, ngeliat ibu-ibu tadi yang diajak ngobrol, ya. Nah spontan ibu gue, mak gue ini nih manggil ibu tadi nih, Bu, baru pulang kerja? Iya, emang kenapa? Gitu kan, kayak ngobrol ya kan. Nah, kaget kan, mak gue bingung nih. Tadi saya ngobrol sama ibu, mana mungkin, beneran, gitu kan. Dong saya baru pulang, Bu. Wah, mulai tuh, mau gue di pikirannya udah mulai ngaco nih, melintas apa kebingungan lah kayak. Oh berarti sebelumnya emang udah ngobrol gitu maksudnya? Iya, ngobrol, tapi dia cabut, tiba-tiba nongol lagi? Iya, gitu. Ya, berarti siapa nih yang diajak ngobrol sama mama gue tadi kan? Bingung lah tuh. Ya udahlah, terus masuklah kan dua-duanya, mama gue masuk ke rumah pulang, ya kan? Bingung kan tuh mama gue, siapa gitu kan, yang diajak ngobrol tadi gitu. Gue ngobrol sama siapa gitu kan, mak gue gitu dalam hati kali ya, kebingungan. Udahlah, tapi biasa aja lah, cuek lah, mak gue cuek, orangnya cuek yang biasa gitu kan. Setelah itu ini bokap gue nih yang ini nih, yang ngalamin bokap gue itu lagi tidur siang kalau nggak salah pas itu, lagi tidur siang di ruang tamu. Sedangkan nyokap gue lagi tidur siang di kamar, ya kan. Nah setelah ini nyokap gue bangun nih, emak gue kaget ya kan, bangun buka kamar mandi, itu ada bokap gue lagi tidur. Oh jadi bokap lu gimana? Jadi datang? Bokap gue tidur di ruang tamu. Iya. Tapi nyokap lu ngeliat? Nah nyokap gue ngeliat bokap gue tuh tidur di dalam kamar mandi. Tidur di kamar mandi? Gila, siapa yang mindahin? Ya kan? Anjir, ngeri juga cuy. Ngeri coy. Ya. Kenapa bokap lu tidur di kamar mandi sih? Itu yang jadi pertanyaan gue. Spontan ya kan, emak gue bangunin ya kan, bokap gue, Pak bangun Pak, kan gitu. Bangun bokap gue. Nah bokap gue kaget, bokap gue, kok saya tidur di sini? Lah mana mama tahu kan? Mama pikir lagi pingsan man. Kenapa? Aduh, ya udahlah, bingung nih kan, udah mulai bingung nih. Udah pokoknya kejadian tuh udah bikin di keluarga gue aneh lah pokoknya, kebingungan lah, ya kan. Nah, ya pokoknya suasana merinding lah. Nah itu udah dari satu kejadian beberapa dari satu hari gitu apa beda hari coy? Beda hari, berarti sebelumnya nyokap lu ngalamin yang itu, yang kejadian masak yang masak itu, yang tiba-tiba itu makan si ikan itu yang besar, piring-piring masih bagus keadaannya di bawah, sedangkan nyokap lu udah merasa taruh di atas meja. Dan yang kedua tetangga lu itu ya? Yang jadi ketemu sama tetangga lu, ngobrol, terus pergi, abis itu tiba-tiba datang lagi tuh tetangga lu ngobrol, terus bingung nyokap lu. Bingung kondisinya. Kejadian besoknya baru tuh. Nah, bokap gue. Lu. Iya kan. Ini yang ini ceritanya lebih ngeri nih. Ini gue sendiri yang ngalamin langsung. Tadi kan dari bokap, nyokap. Ini sekarang gue. Boleh. Jadi waktu itu udah malam, ya kan. Gue tidur di kamar lah ya. Tidur di kamar. Ya mungkin sekitar setengah malam lah ya, jam 12-an gitu. Kok gue ngedenger kayak ada ngetok pintu, ya kan. Pintu kamar ya kan, pintu kamar kan. Terus gue nyalain lah ya, lampu kamar gue nyalain. Pas gue nyalain, kaget gue ngelihat kaki ada di kusen pintu kamar gue, lagi duduk, terus goyang-goyang gini kan, ngenain pintu geduduk. Spontan gue bro, teriak bro, gila lo, gue ngeliat kakinya doang, gini.
Anjir. Lu ngerasa gimana itu? Tuh gue kalau dari situ gue lari kayaknya cuy. Buset. Lari pak gue gitu. Kayaknya pintu mau gue tabrak aja. Eh, Ya kan? Gue teriak kan. Bangun lah nyokap gue sama bokap gue kan. Kenapa? Ya gue ceritain. Tadi ngeliat ini, pak, ngeliat kaki pak di atas kusen pintu. Kakinya doang lagi duduk sambil goyang-goyang ngenain pintu. Gue bilang mak kan, aku pikir itu mak lagi ngetok pintu mama atau bapak kan, pas gue nyalain gas. Ya itu yang aku lihat, pintu lagi, kaki lagi di atas kusen. Kakinya doang. Buset, itu kurang kerjaan juga tuh setannya cuy. Usil banget deh. Gue salah apa sih? Tapi banyak juga nih kejadian yang keluarga lu alamin. Emang lu sebelumnya ini rumah nggak lu cari tahu dulu tuh? Ya kan. Apa nggak lu ibaratnya kan kalau sebelumnya nih gue sama Bang Jack ini istilahnya beda agama ya. Okay. Mungkin kalau di Islamnya sih pernah nggak kalau di rumah lu tuh pernah didoain apa ya, kayak di ngajiin nggak sih kalau dalam agama lu gimana itu? Pernah lu doain nggak tuh rumah? Gue sih waktu pertama pindah ya gue sih nggak gue doain ya. Ya langsung nempatin biasa aja gitu kan, pikir ya udahlah mungkin nggak ada apa-apa, kita kan orangnya realistis, maksudnya nggak percaya sama hal-hal kayak gitulah ya kan. Yang bau mistis gitu kan, begitu percaya gitu keluarga gua, tapi ya itu udah dialami sendiri tuh ternyata ya kan. Jadi lu ya ibaratnya lu percaya dengan keberadaan mereka ya pak ya? Iya, sekarang sih gua percaya, awalnya sih kagak. Kayak gitu gue masih bocah juga kan, lupu banget lah ya kan? Dan gue nggak tahu apa-apa ya, namanya gue masih bocah ya. Ya bokap gue pindah, nyokap gue pindah ya kan, gue ngikut aja lah ya kan. Ya besok paginya itu ada penjaga keamanan. Ini kejadian Hah? sering banget berarti ya, maksudnya dalam lingkungan lu tuh sering apa ya, mistisnya kental juga apa gimana, kenceng juga ya. Jadi itu perumahan serem juga sih menurut gua anjir. Ya, ini sebenarnya kata penjaga keamanannya emang di sini horor coy. Bekas katanya sih emang di sini dulu kuburan ya, terus pesawat, dan ternyata nih kata penjaga keamanan ini nih rumah yang gua tempat itu bekas pembuangan mayat katanya. Pembuangan mayat maksudnya? Pembuangan mayat, pembantaian waktu zaman penjajahan katanya sih gitu. Oh gitu bro. Jadi iya. emang Ngerti gua. rumah gua nih pusatnya kali ya, pusat dunia gaibnya ya gitu kayaknya. Ya udah semenjak itu ya kita pindah lah ya kan, nggak mau lah di situ. Jadi lu pindah lagi nih? Pindah, siapa yang kuat ya kan, tinggal Iya di sih. situ. Jadi kita pindah lagi ke tempat yang baru dan ternyata ya Aman. lah ya. Hah? Aman sekarang. iya. Jadi Mantap itu loh, Pak. cerita dari gua sendiri tuh. Gila. Berarti lu baru pindah karena gusuran, lalu datang ke kota Tangerang. Pas baru nyampe lu dapat kejadian yang Disuguhi dengan mistis-mistis gitu. Iya. Buset. Iya, angker coy. Aker juga pak, coba. Gitu lah coy. Ya. Oke, thank you pak untuk ceritanya. Oke deh. Mantap. Oke, dari rekan gue nih Bang Jack juga ngeri juga untuk ceritanya. Nah di sini juga gue juga mau berbagi pengalaman pribadi gue sih di sini. Tadi udah denger dari ceritanya si Bang Jack yang Ini pengalaman apa lumayan nih, Gimana serem nih? juga nih jadian. Tapi gue kalau ngalamin kayak gitu sih, gue kalau di posisi lu ya minta pak pindah aja yuk pada gue diterorin tiap hari gitu kan. Ya, pasti. Tapi lu berapa tahun cuy Hah? di rumah? Wah, Yang sebentar doang, gua nggak ada seminggu kayaknya.
Orang gue baru pindah langsung disuguhi mistis semua. Berarti lu itu di situ dalam artian kontrak atau beli rumah itu yang itu? Itu pemberian, jadi jatuhnya kayak jadi pemberian dari yang gusuran itu, iya kan, jadi gratis kan. Terus lu lebih pilih udah ninggalin aja iya, gue begini kan. Pada emang sih dikasih gratis enak kan, gratis dari gusuran, tapi gimana coy, iya kan kondisinya. Tapi lu sekarang udah pindah di tempat yang aman lah ya. Sama tetap di kota Tangerang kan? Masih tapi beda dengan di yang lama lagi. Agak. Mantap. Oke, selanjutnya gua coba bahas kejadian mistis yang selanjutnya. Ini pengalaman pribadi gue sendiri. Gimana nih? Ini gue alamin udah nggak terlalu lama juga, ya sekitar 2 tahun lah semenjak gue kerja di kantor lama. Kantor apa bro? Ya jangan disebutin lah, ntar jadi nggak enak cuy. Bisa. Daerah mana kantornya? Daerahnya sih masih daerah Jakarta. Ya perusahaannya juga lumayan lah, maksudnya cukup terkenal, tapi sorry gue nggak bisa nyebutin nih. Boleh nyebutin merek ya? Jangan. UMR kali. UMR, iya betul, UMR. Enggak pak. Iya. Gimana nih jadi ceritanya di kantornya ya? Serem nih kayaknya di kantornya. Gini, waktu itu gue 2 tahun yang lalu, berarti sekarang 2018 ya? 2018. Ini kejadiannya 2 tahun yang lalu. Gue sih ingatnya itu di bulannya, gue lupa tanggalnya, bulannya mungkin bulan Februari awal lah. Februari awal ya. Gue kerja udah situ udah 3 tahun. Seumur gue belum pernah mengalami hal mistis lah. Gue sebenarnya orangnya yang nggak terlalu percaya juga kan ya? Nggak terlalu percaya gue dengan hal yang kayak gitu, tapi gue mengakuin kalau gue nggak percaya, tapi gara-gara banyak orang yang banyak cerita, gue suka aneh sendiri karena gue nggak pernah ngalamin hal mistis itu. Jadi waktu itu di malam, biasanya kan kalau horor nih malamnya malam Jumat nih pak. Ini beda nih pak, kalau ini waktu itu malam Minggu. Lanjut pak. Oke, lupa kan gue udah. Pokoknya hari itu lah ya pokoknya. Hari itu keadaan gue lembur pak. Jadi gue ada suatu kerjaan yang memang disuruh atasan gue buat selesaiin tugas. Jam berapa tuh lembur? Kalau lembur gue kan biasanya kan office hour ya pak, dari jam 8 sampai jam 5. Waktu itu lembur sampai jam 8:30, 9. Kalau kantor kan udah kosong tuh ya pak, udah kosong pasti. Nah gue keadaan jam 8 masih posisi lagi ngerjain tuh. Gue bareng 3 temen gue. Nah 1 cewek 2 cowok. Maksudnya gue dengan temen gue 2 orang cowok, 1-nya cewek, jadi bertiga. Waktu itu kita lagi ngobrol lah masalah kerjaan. Kondisi ruangan tuh kosong. Kita ngebahas tentang project yang bakal kita kerjain nantinya. Pas gue lagi bahas tentang apa yang akan kita bahas besok paginya, gue baru ngomong gini, cuy ayo lu save dulu nih data. Terus karena gue ngerasa udah malam nih, ayo buruan yuk kerjain, terus di save, begitu kita cabut balik. Baru gue mau ngomong ayo cabut balik, tiba-tiba cuy ada suara agak kecil, nggak terlalu besar. Suara apa ini? Suara kayak apa? Kayak
bukan kayak cewek tapi ketawa tapi melengking. Oh, ketawa tapi melengking. Kalau melengking Bukan apa ya? Melengking rockstar. Mantan ini deh. Kan. Melengking ya gue kan orangnya nggak beda sama teman gue, orangnya kan parnoan. Jadi ketika ada suara yang cewek ketawa kecil sih suaranya tapi tuh jelas. Lu dong yang denger atau temen lu juga denger? Enggak, jadi teman-teman gue dengar. Jadi ketika ada suara itu gue langsung noleh ke teman gue. Nah teman-teman gue juga noleh ke gue bingung dong. Karena gue nggak percaya dengan hal itu, temen gue yang percaya dengan hal mistis kayak gitu langsung kaget. Itu apaan? Ya gue nggak tahu apaan. Kalau gue tahu gue kasih tahu lu. Gitu kan. Udah dong, abis itu gue dengerin lagi nih. Nah temen gue yang tadinya nyetel musik lagi ngerjain, lagi ngetik, itu tiba berhenti buat dengerin suaranya. Gak ada nih. Oke, lanjut ngobrol lagi. Pas ngobrol pas ngobrol itu suara muncul lagi, Pak. Muncul lagi. Jadi ketawa-tawa kecil melengking tapi jelas lagi. Penasaran dong ya kan gue sama teman-teman gue. Kira-kira antara mau nyari di mana gitu. Di mana tapi gue takut. Ya kan? Padahal gue gak percaya, tapi gue takut. Gue aneh kan? Mistis gitu. Iya, mistis begitu. Gue samperin dong. Tapi disamperin dong gue sama temen gue ke suara yang terdengar itu kan. Gue coba dekatin. Gue coba buka. Kan kalau di kantor kan ruangan kerjanya kan gitu kayak bentuk kotak gitu ya, Pak. Iya, sekat-sekat gitu ya. Iya, sekat-sekat gitu. Gue berdiri. Nah pas gue mau coba untuk keluar dari ruangan, baru gue 3 langkah jalan nih, Pak. 3 langkah jalan, tiba-tiba di pojok ruangan, bukan pojok ruangan, pojok kantor itu kan ada mesin ketik ya, keyboard bunyi, Pak. Jadi ketak. Berhenti dong gue. Habis itu baru setelah ada suara ketak-ketak, ada suara yang nangis, Pak. Kayak anak-anak enggak? Bukan kan, cewek juga tapi dia minta tolong. Minta tolong. Udah dari situ gue sama temen gue mau nggak mau udah dah. Nih kalau kita terusin nih makin gak benar, takutnya malah jadi hal yang nggak kita inginkan kan. Jadi akhirnya udah ya kok cabut aja daripada kenapa-napa, karena memang kondisi itu udah kosong banget, ruangan kosong. Memang pokoknya udah benar-benar kantor itu kosong, biasanya udah jam 6 jam 7 udah kosong. Nah ini benar-benar udah sepi banget, terus lampu rada redup-redup gitu. Akhirnya udah cabut. Udah itu pokoknya kita jangan sampai ini ngomong kemana-mana. Kalau kita ngomong kemana jadinya kan bahan gosip. Jadi semuanya pada parno. Udahlah kita akhirnya simpen tuh ceritanya tuh diem-diem ya kan. Akhirnya selama itu kita jarang deh tuh bertiga, gue sama teman-teman gue untuk ngambil lembur lagi. Mendingan kalau ada tugas sebenarnya kerjaan di rumah deh. Dari situ gue percaya tuh kalau memang kita berdampingan dengan hal-hal yang kayak gitu. Walaupun memang gue untungnya selama ini gue nggak pernah lihat yang benar-benar nyata. Dari suaranya aja udah gue buat bikin gue merinding, Pak. Apalagi ketemu mungkin udah nggak tahu deh gue. Berarti pas itu nggak jadi nih ngecek nih kondisi. Nggak jadi, Pak. Nanti kan kalau saya ngecek kesurupan, Pak. Mending nggak usah. Iya. Ngeri juga tuh kalau ngecek tuh. Harusnya ngecek biar lebih yakin lagi. Jangan apa, jangan menantang hal-hal yang begitu. Oke deh, itu sih cerita gua. Memang sih nggak serem-serem amat, cuman serem ya. Itu sebenarnya serem kalau dilanjutin lu ngecek serem sebenarnya, lebih serem lagi. Untung nggak ngecek, Pak. Untung nggak ngecek. Kalau ngecek nggak tahu, Pak. Nggak ada cerita nih kayaknya, Pak, saya. Iya. Nggak bisa cerita juga. Ya itulah
Kalau itu untuk pengalaman gue sendiri, ya nggak begitu, mungkin buat teman-teman memang nggak begitu serem, tapi buat gue itu hal yang pertama dan semoga nggak terjadi lagi. Semenjak hal itu gue alhamdulillah gue nggak pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu lagi deh. Jangan Ampun sampai lah. Oke. Itu sih cerita dari gue. Mungkin cukup singkat untuk podcast malam klinik hari ini, malam ini lebih tepatnya. Kita ini ngerjain udah jam 1:30 pagi ya. Iya, 1:30 pagi udah. 1:30 pagi. Sesuai dengan suasana dengan horor juga. Ini kenapa gelap sih Pak? Buset, nyalain dikit dong. Biar lebih horor kayak. Oke, itu mungkin dari kita, dari gue Putra, dari sama Bang Jack, mungkin baru itu yang bisa kita ceritakan. Mungkin dari teman-teman nanti. Oh ya, jangan lupa juga bisa buat teman-teman yang punya cerita pengalaman pribadi juga nih, yang cukup membuat bulu kuduk merinding ya. Dan tetangga, saudara, siapa aja boleh kirim ke email kita atau bisa DM di Instagram kita. Kalau untuk email kita boleh kirim ke klinikzone klinikzone@gmail.com. Kalian boleh cerita, boleh kirim juga kalau misalnya mau berbentuk voice note ya. Voice note boleh, cerita boleh, nanti akan kita bacakan satu persatu. Mungkin dari kita itu dulu. Kalau untuk yang di YouTube, channel YouTube kita juga boleh nanti boleh langsung DM aja kita ya. Boleh langsung, sip, boleh nanti kita ceritakan. Ditonton juga tuh nanti di YouTube juga kita ada. Oke, siap. Oke, untuk hari ini thank you banget bagi yang mendengarkan. Mungkin cukup itu aja. Oke, thank you.